Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindi Rahmatunisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis merupakan ujian parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan keadaan atau perlakuan dari sampel independen. Uji ini merupakan alternatif dari one-way ANOVA dan merupakan perluasan dari uji Mann-Whitney untuk dua sampel independen. Uji ini digunakan untuk data berskala ukur minimal ordinal. Banyak sampel masing-masing populasi kemungkinan tidak sama, dan pengujian ini dilakukan dengan memberi peringkat pada data gabungan. Selanjutnya, untuk statistik uji Kruskal-Wallis itu mengikuti distribusi peluang chi-square. Di sini ada dua rumus. Nah, yang pertama itu statistik uji dengan skor ranking yang sama, yang rumusnya seperti berikut, di mana N-nya itu adalah banyaknya pengamatan dalam K sampel, sementara K-nya itu adalah banyaknya kolom atau banyaknya populasi, RJ adalah jumlah ranking dalam sampel KI, dan T adalah banyaknya nilai pengamatan yang sama dalam sekelompok skor. Untuk yang kedua, itu ada statistik uji tanpa skor atau ranking yang sama dengan rumus sebagai berikut, di mana N-nya itu adalah banyaknya pengamatan dalam K sampel, K-nya itu adalah banyak kolom atau banyaknya populasi, dan RJ-nya itu adalah jumlah ranking dalam sampel KI. Untuk kriteria ujinya, tolak HO jika H hitung lebih besar daripada H tabel, atau p-value lebih kecil daripada alfa. Nilai H tabel diperoleh dari tabel tergantung nilai N dan K. Jika K sama dengan 3 dan Ni lebih kecil daripada 5, gunakan tabel Kruskal-Wallis pada lampiran D dalam buku Tiro atau lampiran O dalam buku Sigel. Sedangkan jika Ni lebih dari 5, gunakan tabel chi-square dengan dB-nya itu adalah K dikurangi 1. Selanjutnya di sini ada satu contoh di mana seorang peneliti bidang pendidikan hendak menguji hipotesis bahwa para administrator sekolah biasanya lebih bersifat otoriter daripada guru-guru kelas. Nah, untuk keperluan tersebut, ia mengambil sampel sebanyak 14 orang guru ke dalam kelompok. Yang pertama yaitu para guru yang memiliki orientasi pengajaran, yang kedua para guru yang mempunyai orientasi administratif, dan yang ketiga adalah administrator atau penyelenggara sekolah. Nah, di samping ini adalah data yang diperoleh peneliti tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah terdapat perbedaan skor keotoriteran antara para guru dalam proses pengajaran dengan yang menggunakan alfanya itu 5%? Hipotesis statistik untuk kasus tersebut, H0 adalah tidak ada perbedaan di antara skor keotoriteran bagi para guru dalam proses pengajaran, dan H1 ada perbedaan di antara skor keotoriteran bagi para guru dalam proses pengajaran, di mana kita menggunakan kriteria uji, yaitu H0 ditolak jika H hitung lebih dari H tabel atau p-value kurang dari alfa. Selanjutnya, kita masuk pada program SPSS. Yang pertama, kita masukkan dan atur variabel pada bagian variable view sebagai berikut. Ada nilai dan juga ada pegawai. Kemudian, kita masukkan values pada variabel pegawai seperti berikut, di mana 1 itu untuk guru berorientasi pengajar, 2 untuk guru berorientasi administrasi, dan 3 adalah administrator. Kemudian klik OK. Setelah itu, kita masukkan data yang ada sebagai berikut. Setelah semua data di-input, kita klik Analyze, kemudian pilih antara non-parametric test, legacy dialogs, dan juga K-independent sample. Setelah tampilannya seperti ini, kita masukkan variabel nilai ke kolom test variable list dan variabel pegawai ke kolom grouping variable. Kemudian pada menu define rank, masukkan nilai minimum sebesar 1 dan maksimum sebesar 3. Kemudian pilih continue. Pada test type centang Kruskal-Wallis, lalu klik OK. Setelah semua tahap dilakukan, maka akan didapatkan hasil seperti berikut. Terlihat kalau dihasilkan Kruskal-Wallis hanya itu sebesar 6.406, kemudian juga dihasilkan nilai p-value-nya itu sebesar 0,041, yang mana lebih kecil daripada alfa 0,05, sehingga keputusannya adalah tolak H0. Dan kesimpulannya adalah ada perbedaan di antara skor keotoriteran bagi para guru dalam proses pengajaran. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.